Baik, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan progres dari proyek robotika. Di sini kami menggunakan 3 buah robot MOS, yaitu untuk mengantar barang sesuai dengan titik koordinat yang sudah ditentukan sebelumnya dengan penggunaan map dari lingkungan kampus kita, kampus ITB. Di mana robot yang pertama merupakan robot yang warna biru, kemudian robot yang kedua robot MOS warna kuning, dan robot yang ketiga adalah warna hijau. Progres dari proyek ini adalah robot sudah mampu berjalan ke setiap tujuan yang diberikan, di mana terdapat 5 titik koordinat utama yang merupakan tujuan dari si robot. Kemudian ketiga robot ini dapat diaktifkan dengan tombol shortcut, di mana robot yang pertama adalah tombol shortcut P, kemudian robot yang kedua untuk mengaktifkan tombol Q, kemudian robot yang ketiga untuk mengaktifkan yang tombol R. Kemudian dapat menggunakan autopilot dari masing-masing robot. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya, untuk run simulasi dari robot bisa dilakukan oleh Bang Yosi. Silakan Bang. Di sini saya akan terlebih dahulu menunjukkan lokasi-lokasi yang bakalan dituju. Tunggu sebentar. Oke, di sini yang pertama nanti robot akan menuju ke gedung 7. Terlihat di sini ada gedung 7, telah dibuat papan namanya gedung 7. Ini yang pertama. Baru yang kedua nanti ke gedung 5. Di sini. Baru setelahnya robot akan berjalan menuju EH atau entrance hall di sini. Lalu dia akan berjalan menuju gedung 8 di sini. Dan yang terakhir dia akan menuju kantin baru di sini. Lalu robot akan kembali ke posisi awalnya, yaitu di sini. Terdapat 3 robot yang akan dijalankan secara otomatis dan berjalan tidak bersama-sama, melainkan saling bersahutan, yang akan berjalan bergantian. Oke, pertama-tama kita harus mengaktifkan ketiga robotnya dengan menekan P untuk robot 1, Q untuk robot kedua, dan R untuk robot ketiga. Oke, ketika robot telah aktif, kita akan menjalankan autopilotnya agar robot bisa berjalan sesuai dengan koordinat yang telah ditetapkan. Kita harus menekan A untuk robot 1, B untuk robot 2, dan C untuk robot ketiga. A. Kita tunggu sebentar sampai robotnya bisa menemukan jalan keluarnya. Oke, kita lanjut ke robot kedua dan menekan B. Lalu kita bisa menekan untuk robot ketiga dengan menekan C. Oke, ketiga robot bisa kita lihat sedang berjalan berdasarkan koordinat yang telah disepakati sebelumnya. Peta ini merupakan interpretasi dari gedung atau kampus ITDL. Lokasinya memang tidak sempurna, tidak mencerminkan secara keseluruhan, tapi bisa kita lihat untuk bagian pokoknya saja. Terdapat pos satpam dan beberapa gedung lainnya.
Pada bagian konsol ini memang belum terlihat tujuan apa yang telah dicapai, karena di sini memang masih belum diperbaiki untuk petunjuk konfirmasi pencapaian tujuannya. Untuk kedepannya bakalan diperbaiki dan diupdate pengerjaannya. Bisa kita percepat, walaupun tidak terlalu signifikan. Ketiga robot membawa beban yang berbeda-beda. Robot satu yang warna biru membawa 2 kotak kardus. Robot kedua membawa satu kotak kayu yang berwarna kuning robotnya. Lalu untuk robot ketiga yang warna hijau membawa rak kayu. Untuk keseluruhan simulasi, waktu yang diperlukan sekitar 13 atau 14 menit untuk satu robotnya. Tapi ini karena ada 3 robot, maka akan lebih sedikit, tidak tepat sekitar segitu. Silakan Indra, mana tahu ada yang mau dijelaskan juga. Baik, tolong diarahkan ke pedestrian. Jadi di sini kami belum dapat membuat pedestrian sebagai objek penghalang begitu dalam proyek ini, yang dimana kami kesulitan untuk membuat controller daripada robot pejalan kakinya. Dan untuk itu kami meminta saran kepada Bapak untuk mengganti objek daripada pejalan kaki ini menjadi objek lain yang mungkin dapat diimplementasikan di komplek lingkungan ITDL. Saya rasa seperti itu, dan untuk progres ke depannya akan kami presentasikan pada hari Rabu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Jose. Karena peta lokasi yang kita simulasikan di sini mengikuti bentuk lokasi ITDL, bentuk peta yang sesungguhnya, maka untuk panjang jalur ataupun panjang jalan yang ditempuh juga kira-kira sama, tidak pendek seperti itu. Dan juga karena kita melakukan simulasi yang harapannya bisa terlaksana secara nyata, maka untuk kecepatan robot kita nggak bisa memberikan kecepatan yang lebih dari segini. Walaupun lebih kira-kira tidak terlalu jauh, karena ini robot bakalan mengalami gangguan seperti kehilangan jalur, barang terjatuh, ataupun juga menabrak sesuatu. Untuk mengendalikan 3 robot ini, saya menggunakan 3 kode terpisah. Ini bisa kelihatan. My controller 1 untuk robot 1, my controller 2 untuk robot 2, my controller 3 untuk robot ketiga. Jadi kalau misalnya kita mau menambahi robot lagi atau beberapa robot lagi, kita harus menambah controllernya juga. Yang pastinya ketiga controller ini memiliki koordinat yang sama, tapi untuk beberapa perintah yang di dalamnya berbeda. Seperti shortcut keyboard yang kita buat tadi, yang kelihatan yang ada XYZ, ABC, ataupun PQR. Itu semua dibuat berdasarkan tunggal robot tersebut. Oke, pada jalur ini gedung 7 telah tercapai. Lalu untuk menuju ke gedung 5, robot akan memutar pada ujung ini.
Untuk progres ke depannya, kami mengharapkan robot ini bisa berjalan bagus baik ketika ada disruption atau gangguan ataupun tanpa ada gangguan. Gangguannya bisa kita lihat, contohnya misalnya pejalan kaki ataupun alternatif lain seperti ada objek berjalan lainnya. Yang dimana jika robot ini terdapat objek tersebut di depannya, robot ini akan berhenti seketika dan akan kembali berjalan lagi ketika objek di depannya telah menyingkir. Oke, gedung 5 telah tercapai. Karena juga robot ini memiliki dimensi yang cukup besar, sekitar panjang 2 meter dan lebar 1 meter lebih, saya kurang tahu pasti, bisa coba kita lihat dari barang yang dibawa. Yang barang yang dibawa memiliki dimensi 1,2, sorry. 1,2 kali 0,8 kali 1. 1,2 itu panjangnya, ini panjangnya, lalu untuk Y itu merupakan tingginya sebesar 0,8 dan 1 adalah lebarnya ini. Berarti bisa kita bilang robot ini memiliki lebar sekitar 1,2 meter dan memiliki panjang 2 meter lebih. Karena kita lihat dari perbandingan dengan barangnya, kotak ini, ada 2 kotak, berarti Z-nya ada 2 meter, dan ditambahi dengan ada beberapa bagian yang tidak tertutupi oleh kotak, maka kira-kira ada 2 meter lebih. Karena dimensinya sebegitu besar, maka robot ini tidak memungkinkan untuk berjalan pada jalan kecil atau jalan setapak yang terdapat pada ITDL. Sehingga robot ini hanya bisa dijalankan pada jalan PCA atau jalan besar yang bisa dilalui mobil juga. Oke, robot pertama telah memasuki daerah perputaran yang akan mencapai entrance hall. Kita lihat waktunya udah sekitar 11 menit dan ini masih belum selesai. Kemungkinan bahkan lebih dari 14 menit seperti yang telah diharapkan. Dan juga kemungkinan kalau diimplementasikan pada bentuk nyatanya ini bakalan lebih lagi dari 14 menit seperti itu.
karena bakalan banyak rintangan yang akan dihadapi. Lalu nanti kalau misalnya robot telah mencapai keseluruhan gedung, robot akan kembali ke tempat parkirnya yang berada di sekitaran pos satpam dan akan melanjutkan siklus yang baru lagi nantinya. Jadi kenapa kita ambil dari pos satpam? Karena secara nyata juga pos satpam merupakan tempat penempatan barang, misalnya ada paket dari mahasiswa ataupun dosen yang menerima paket. Seperti itu. Untuk Jackson, mana tahu ada yang mau dijelaskan juga, bisa saling memberikan informasi. Sepertinya sudah cukup, Bang. Atau kira-kira ada perkembangan yang harus kita ubah lagi di sini atau kita tambahin untuk lebih memperbagus kerjaan kita? Sepertinya pada penggunaan sensor ataupun penambahan pada sensor MOS ini nantinya, Bang. Tadi kan ketika kita sudah menambahkan objek ataupun obstacle yang pada awalnya kita membuat pedestrian ini, tapi kita kendalanya untuk controller pada pedestrian ini, tapi kita bisa memikirkan alternatif lain, misalkan robot lain yang dapat berjalan yang merupakan obstacle untuk dilalui dari si robot MOS ini. Tadi kan awal rancangannya ketika obstacle-nya ada di depan, karena obstacle ini merupakan objek yang bergerak, maka robot MOS-nya akan menunggu sampai obstacle-nya ini bergerak sehingga robot MOS-nya berjalan. Bagaimana, Bang, kita menambahkan dari penggunaan sensor
ultrasoniknya ataupun sensor yang bisa agar robot mouse-nya dapat mengambil arah ataupun titik koordinat yang baru untuk melalui obstacle-nya gitu Bang. Karena kan kadang nanti ketika objek yang berjalan itu yang di depan robot mouse-nya menuju arah yang sudah dilalui sebelumnya, misalnya seperti arah yang berlawan, seperti bertabrakan gitu Bang. Pastikan tidak ada yang mau mengalah nanti. Gitu. Oh, oke, paham. Berarti maksudnya jika misalnya ada dua objek yang berjalan secara berlawanan gitu, maka kira-kira siapa yang bakalan menyingkir seperti itu ya? Iya, kira-kira begitu. Kira-kira kalau misalnya kita pakai sensor jarak, bisa aja. Cuman kalau misalnya kita buat jalur alternatifnya, berarti misalnya seperti ini kita lihat. Robot jalan ke depan. Baru ada nanti objek yang jalan berlawanan menghadapnya gitu. Kalau kita ambil jalan alternatifnya belok kanan, baru nanti lurus, baru belok kiri lagi, seperti itu kira-kira kan. Nah, itu kita nggak bisa tahu. Ada nggak sih objek yang bakalan lewat juga pada jalur kanan itu? Seperti itu kira-kira. Jadi karena kita mengambil peraturan jalan umum, ini kan jalan umum kan, peraturannya maju adalah sebelah apa? Kita menggunakan jalur kiri untuk berjalan, jalur kanan berarti untuk sebaliknya gitu. Maka seharusnya tidak ada objek gitu kan sebetulnya yang berlawanan dengan kita. Tapi kalau misalnya kita buat alternatifnya seperti itu, berarti ada kondisi lagi yang harus kita hilangkan, yaitu kondisi misalnya ada objek yang berjalan dari jalur kanan itu. Oke, bisa kita lihat ketika robot telah memasuki area gedung 8. Oh iya, ketiga robot ini juga bisa kita jalankan secara manual. Yang bisa kita lihat pada deklarasi awalnya tadi. Kan sebelumnya kita lihat autopilot itu menekan A, B, atau C untuk robot 1, 2, dan 3. Kita lihat A, baru B, dan C. Lalu kalau misalnya kita tekan lagi A, B, C, ketiga robot akan berubah menjadi manual. Dan bisa kita jalankan melalui keyboard kita, panah atas, panah bawah, panah kanan, dan panah kiri. Namun kalau kita menekan untuk langsung ketiganya, maka ketiga robot akan berjalan secara bersamaan, maka cukup salah satu aja. Mungkin bisa kita contohkan dengan menekan untuk robot yang terakhir saja. Robot ketiga dengan menekan autopilotnya C. Kita coba. Manual control robot C. Bisa kita jalankan secara manual. Sebentar. Nih. Nah, saya sedang menekan panah atas. Robot akan jalan. Akan untuk berputar ke kanan. Belakang untuk mundur. Kita maju lagi. Sepertinya ketiga robot berjalan manual secara keseluruhan. Bisa kita lihat robot yang bermasalah.
Karena ketiganya sepertinya ikut berubah menjadi manual. Coba kita kembalikan lagi ke auto. Ini robot 1 auto, robot 2 menekan B, dan robot ketiga menekan C. Seperti masih ada kesalahan. Yang saya bilang tadi, kita harapannya cuma mau menjalankan robot ketiga aja, tapi ternyata kedua robot lainnya ikut terpengaruh untuk menjadi manual. Seperti masih ada beberapa kode yang harus diperbaiki. Padahal tadi kalau misalnya kita tekan untuk yang robot C aja, atau robot ketiga, ini saya tekan C. Nah, yang berhenti itu cuma robot ketiga. Kedua robot depannya ini masih terus jalan. Tapi kalau setelah saya menekan panahnya, maka robot lainnya akan berubah menjadi manual. Lihat, saya akan tekan panah ke belakang. Berarti di sini masalahnya. Kita kembalikan ke otomatis. Sepertinya waktu kita tinggal 2 menit lagi. Kira-kira cukup sampai di sini aja. Atau kira-kira ada lagi mau ditambahi, teman-teman? Cukup. Oke. Dan saya sudah cukup juga. Oke, sepertinya sudah cukup. Semoga bagi teman-teman sekalian ataupun Bapak yang menonton bisa mendapatkan materi berdasarkan simulasi yang kami berikan saat ini. Dan semoga misalnya ada saran ataupun tinjauan balik bisa disampaikan pada kami melalui chat ataupun pada saat Zoom meeting nantinya. Sekian dan terima kasih. Semoga bagi yang menonton dapat bermanfaat. Sekian.